Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru untuk kita semua. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kita boleh memasuki tahun yang baru. Minggu pertama di tahun yang baru ini, mari kita datang mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk datang bersyukur, beribadah dan menyembah Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa teduh secara pribadi. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita saat ini dengan satu keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang terus setia memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 42 ayat 10a sebagai nats panggilan beribadah kita berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Yesus penebus kita. Sebab Dia yang memelihara kita siang dan malam. Hanya Kristus yang menjadi harapan setiap kita. Biarlah seluruh bumi memasyurkan kasih-Nya. Mari angkat suara dan nyatakan, puji Yesus. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga. Kuasa hormat bila kepadanya. Bagaimana Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Hanya di dalam Kristus kita bermegah. Hanya oleh anugerah-Nya yang menyelamatkan setiap kita. Mari nyatakan, hanya dalam Kristus. Kristus ku bermegah, hanya anugerah-Nya selamatkanku. Dan oleh kemurahan-Nya mengangkatku di saat ku jatuh. Oh, hanya satu yang ku rindu, mengenal Tuhanku. Karena semua tak
dalam Kristus ku percaya. Dalam Kristus ku percaya akan kuasa dan kemuliaan salibnya. Dalam kemenangan Kau nyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan adalah gembala kami, yang menjaga, memelihara kami siang dan malam. Terpujilah Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan terus nyata di dalam perjalanan hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan yang boleh memimpin, memelihara, membawa kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kami boleh melewati tahun 2020 dengan segala pergumulan, kesulitan, tantangan yang ada. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan memimpin kami, yang ada bersama-sama dengan kami sepanjang tahun 2021 ini. Bapa di surga, ampunilah kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menopang, yang menolong dan memberkati, memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan, kesulitan yang kami hadapi. Bapa di surga, kami membawa setiap rencana, kerinduan dan harapan kami di tahun yang baru ini hanya kepada Kristus saja. Sebab harapan kami yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati akan seluruh jemaat Tuhan sekali lagi di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang ada. Kami membawa setiap harapan kami, setiap kerinduan kami hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, hanya Kristus yang dapat meletakkan dasar dalam kehidupan orang percaya. Itulah yang akan kita baca di dalam bacaan bertanggapan saat ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bersama-sama, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tiada landasan lain selain di dalam Kristus Yesus. Tidak ada harapan selain di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus, kita semua menjadi kuat. Mari bersama nyatakan, Kristus batu penjuru. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya kusam dan namanya. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya.
hanya ku sandang namanya. Dalam Dia ku kuat, Dia Kristus batu penjuru. Tetaplah Dia Tuhan atas awan menutup wajahmu, namun anugerah-Mu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Dalam Dia ku kuat, Dia Kristus batu penjuru. Tetaplah Dia Tuhan atas dalam Dia ku kuat, Dia Kristus batu penjuru. Tetaplah Dia Tuhan atas Jemaat bangkit berdiri bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. We to hear the
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat anugerah keselamatan, pemeliharaan dan perlindungan Allah di dalam kehidupan kami dan keluarga kami di tengah pandemi ini. Jika kami bisa melewati tahun yang lalu, itu karena anugerah-Mu, maka kami juga percaya bahwa Engkau Allah pasti memimpin dan memberkati kami di sepanjang tahun 2021 ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau belajar, serta taat melakukan firman-Mu. Berikan iluminasi dan kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Saudara-saudara, Charles Swindoll di dalam buku Living Above the Level of Mediocrity mengatakan, orang-orang yang berpengaruh dan mengubah dunia adalah orang-orang yang memutuskan untuk hidup di atas rata-rata. Rasanya sungguh menyedihkan bila kita berpuas diri dengan menjadi biasa-biasa saja. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menghendaki setiap kita, anak-anaknya, bertumbuh menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Bahkan menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, Mark Dever di dalam bukunya 9 Tanda Gereja yang Sehat pernah berkata, sebuah gereja yang sehat ditandai oleh suatu perhatian yang serius bagi pertumbuhan rohani para anggota jemaatnya. Biasa saja seorang bisa menjadi tua, bertambah besar, bertambah tinggi, tetapi sikapnya, cara berpikirnya, dan tingkah lakunya tetap seperti kanak-kanak. Karena itu, jangan hanya memperhatikan pertambahan kuantitas saja, tetapi yang lebih penting adalah pertumbuhan secara kualitas. Saudara-saudara, dalam surat Filipi, Rasul Paulus berbicara mengenai membangun diri menjadi lebih berkualitas di dalam iman, pengenalan akan Kristus, dan hidup serupa dengan Dia. Dengan semakin berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan kita, maka hidup kita bisa lebih berdampak bagi masyarakat dan memuliakan Allah. Karena itu, saudara-saudara, pastikan diri kita masing-masing semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 1-11, Rasul Paulus membandingkan kehidupan lamanya di luar Kristus yang penuh dengan kesedihan
dengan kehidupan barunya dalam Kristus yang penuh dengan sukacita. Dia mengajak kita, saudara dan saya, untuk bersukacita bersamanya. Walaupun dia sedang berada di dalam penjara, tetapi sukacita dari Kristus diam di dalam hatinya. Itu berarti sukacita Kristen tidak bisa direbut, tidak bisa direnggut oleh kesulitan, penderitaan, dan situasi kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita. Termasuk sekalipun pandemi COVID-19 masih berada di tengah kita. Kemudian di ayat 12 sampai 16, Paulus mengajak kita untuk tidak berhenti belajar untuk mengenal Yesus Kristus. Agar kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kita tidak boleh putus asa dan puas diri. Karena sudah menjadi Kristen, sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dia mendorong kita agar kita terus maju dan maju terus untuk mencapai suatu tujuan ilahi, yaitu mengenal Kristus dan hidup serupa dengan Dia. To know Christ and to be like Him. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Kristus? Puaskah saudara dengan pengenalan itu? Bila saudara sudah puas, berarti saudara sudah berhenti belajar mengenal Dia. Atau sedang mengalami kemandekan, bahkan sedang mundur kerohanian saudara. Mengapa? Karena Kristus adalah anak Allah, jauh melampaui segala pengetahuan kita. Bagaimana kita membangun diri menjadi lebih berkualitas dan semakin serupa dengan Kristus? Mari kita belajar bersama dari Rasul Paulus. Yang pertama, melupakan apa yang terjadi di belakang. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, kata melupakan dalam istilah Yunani adalah epilantanamenos. Artinya adalah menjadi lupa atau dengan sengaja tidak mengingat-ingat apa yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Paulus tidak membiarkan kegagalan-kegagalan di masa lalunya terus membebaninya dengan perasaan bersalah. Ia juga tidak membiarkan keberhasilannya di masa lalu maupun sekarang membuatnya puas diri lalu berhenti untuk melayani lagi. Apa kegagalan dan keberhasilan Rasul Paulus yang dia lupakan? Perhatikan di ayat yang ke-6. Paulus menjelaskan bahwa dia pernah menganiaya orang-orang Kristen. Sedangkan keberhasilannya berupa hal-hal yang dahulu menjadi kebanggaannya. Misalnya disunat, bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani, orang Farisi taat melakukan hukum Taurat. Namun kejayaan dan kemuliaan di masa lalu yang dianggap bernilai, sekarang tidak lagi bernilai. Malahan segalanya menjadi sama seperti sampah, kata Paulus. Mengapa? Karena mengenal Kristus jauh lebih mulia dari semuanya. Sekarang Kristus menjadi fokus, tujuan imannya, kasihnya, dan pengharapannya. Nasihat ini ditulis Paulus ketika dia berada di dalam penjara di Roma. Karena Injil Kristus, maka dia ditangkap, dia masuk penjara. Seandainya Paulus tetap menginginkan kejayaan dan kemuliaannya dulu, tentu dia tidak akan masuk penjara, bukan? Bagi kita yang berada dalam keadaan aman dan nyaman, mungkin mengikut Yesus itu kelihatannya mudah. Akan tetapi, kalau kita berada dalam keadaan seperti Paulus, dalam penjara karena iman, mungkin lain ceritanya. Godaan untuk kembali kepada kejayaan hidup di masa lalu akan sangat besar. Seperti pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Ketika menghadapi kesulitan, mereka dengan mudah merindukan kemakmuran di Mesir. Bahkan ingin kembali ke Mesir. Saudara-saudara,
godaan yang serupa bisa menimpa kita, menimpa saya, menimpa saudara, menimpa kita semua di masa pandemi ini. Ketika hidup susah, menderita, karena kehilangan pekerjaan, usaha merosot, bahkan bangkrut, bahkan sakit. Apa reaksi saudara? Adakah kita marah? Kita bersungut-sungut? Kita tinggalkan iman kita? Saudara-saudara, ada sebuah kisah di dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 29. Yaitu bagaimana Allah yang adil menghakimi orang-orang berdosa di kota Sodom dan Gomora. Dan dibinasakan dengan hujan api dan belerang. Selain adil, Allah juga penuh dengan anugerah kepada keluarga Lot. Sehingga Allah menyelamatkan Lot dari kebinasaan. Namun ketika mereka keluar dari kota Sodom, istri Lot tidak taat perintah Allah. Dia menoleh ke belakang. Akhirnya jadilah tiang garam. Saudara-saudara, jangan seperti istri Lot. Kaki dan tangannya menuju ke depan, tetapi mata dan kepala serta hatinya tertuju ke belakang. Kepada hal-hal duniawi yang dia cintai di Sodom. Sehingga dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia tidak pernah sampai ke tujuan karena menjadi tiang garam. Ini menjadi peringatan yang serius bagi saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Supaya kita tidak mendua hati. Ikut Yesus ya, tetapi juga tidak mau meninggalkan hidup yang lama. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu bertekad seperti Paulus yang mengatakan bahwa dia melupakan apa yang telah ada di belakangnya. Baik itu kemuliaan, kejayaan maupun kegagalan, agar dapat fokus ke depan kepada Kristus dan kemuliaan surga. Mari kita kunci pintu masa lalu kita dan tidak mengingatnya lagi. Adalah percuma mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua kejadian yang sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita belajar dari keadaan kita di masa lalu dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuhan ingin kita melakukan apa yang dapat kita lakukan baginya. Memuliakan namanya. Saudara-saudara, bagaimana kita membangun diri menjadi lebih berkualitas dan semakin serupa dengan Kristus? Maka yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Perhatikan ayat yang ke-13b. Saudara-saudara, orang Kristen tidak dapat makin berkualitas jika kita bersikap pasif, pesimis, dan tidak mau memiliki perjuangan untuk mencapai kedewasaan rohani. Namun berbeda dengan Paulus. Meskipun dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami keselamatan 30 tahun lebih sebelum menulis surat Filipi ini. Dia juga sudah memenangkan begitu banyak peperangan rohani. Mendirikan ada banyak gereja. Bahkan menulis 1/3 kitab perjanjian baru. Namun di ayat 12. Begitu menakjubkan. Paulus mengakui bahwa dia belum sempurna di dalam mengenal Kristus dan hidup serupa dengannya. Kata sempurna berasal dari kata Yunani teleo, artinya melengkapi, menyempurnakan. Lalu apa yang dia lakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan pengenalan dirinya akan Kristus dan hidup serupa dengan Dia? Kata menyerahkan diri di ayat 13. Inilah jawaban. Istilah Yunani adalah epitenomenos. Digunakan bagi seorang pelari yang berlari sekuat tenaga dan memusatkan pikirannya agar tidak gagal mencapai tujuan akhir, yaitu kesatuan yang sempurna dengan Kristus, keselamatan yang sempurna, dan kebangkitan dengan Kristus. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan
hal yang sama. Bahwa kita harus berlomba dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tekun artinya berlomba dengan gigih, serius, dengan ulet, dengan semangat yang tinggi dan tekad yang bulat. Saudara-saudara, permisi tanya, apakah kita sudah serius dalam pertandingan iman kita? Terlebih hidup di tengah pandemi sekarang, kita bisa serius dengan pekerjaan kita, bukan? Kita bisa serius dengan keluarga kita, bukan? Kita bisa serius dengan kesenangan diri kita, bahkan serius memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetapi apakah kita sama seriusnya di dalam memelihara kehidupan rohani kita? Kita tidak mungkin bisa berlomba dengan baik bila kita tidak melakukannya dengan tekun dan serius. Kemudian berlomba dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Artinya, jika mau menang di dalam perlombaan iman, biarlah Tuhan menguasai seluruh hidup kita 100%. Semuanya, seluruhnya, hati, pikiran, waktu, tenaga milik kita. Sebab Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah bangkit untuk mereka. Mari kita tinggalkan semua yang di belakang dan berlari ke depan di hadapan kita, yaitu pengenalan akan Kristus dan hidup menyerupai Dia. Kita pun perlu memiliki tekad seperti itu. Di mana sepanjang hidup kita ada bermacam-macam gangguan, pencobaan, seperti kekhawatiran, kekayaan, keinginan jahat, terus mengancam, menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, perlu kita lakukan adalah melupakan apa yang telah di belakang, yaitu dunia yang jahat, kehidupan lama kita yang berdosa, dan mengarahkan diri kita untuk keselamatan yang sempurna di dalam Kristus. Bagaimana kita membangun diri kita menjadi lebih berkualitas dan semakin serupa dengan Kristus? Yang ketiga, yang terakhir, berlari terus menuju tujuan akhir, yaitu hidup di surga. Ayat 14. Saudara-saudara, di ayat 14 Paulus memakai analogi seorang atlet yang mempersiapkan diri untuk pertandingan besar dalam hidupnya. Saat dia melukiskan dedikasi dan komitmen hidupnya untuk bersama Kristus. Paulus seperti seorang pelari maraton, menggerakkan seluruh sisa tenaganya, berlari terus ke garis akhir. Tujuannya adalah supaya Paulus memperoleh hadiah, karena dia dipanggil untuk hidup bersama dengan Allah di sorga. Jadi, hidup orang percaya adalah sebuah perjuangan, perlombaan, dan perjalanan. Tujuan akhirnya adalah supaya kita sempurna sama seperti Kristus, menerima mahkota reward di surga. Akhirnya, Rasul Paulus berhasil mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Dan tersedia baginya mahkota kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara, kita pun sedang berlari dalam perlombaan yang sama. Entah pernah gagal atau berhasil di masa yang lalu, mari kita terus berlari menuju tujuan tertinggi untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita tidak berlomba untuk meraih hadiah surgawi, tetapi yang jauh lebih penting adalah menikmati Allah selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, Tim LaHaye di dalam bukunya Embracing Eternity
menceritakan sebuah kisah nyata. Ada sepasang suami istri yang melayani beberapa tahun sebagai misionaris di Afrika. Ketika berlayar pulang ke Amerika, kapal yang mendekati pelabuhan, mereka menyaksikan ada banyak orang yang datang menyambut. Di antaranya ada wartawan, ada pejabat, ada marching band. Tetapi siapa yang disambut? Apakah misionaris itu, saudara? Tidak. Ternyata mereka sedang menyambut kepulangan Presiden Theodore Roosevelt yang pulang berburu dari Afrika. Pasangan misionaris ini harus berjuang melewati orang banyak di pelabuhan sambil mengangkat bagasi mereka yang begitu berat. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Kemudian mereka naik taksi dan mencari hotel yang murah untuk menginap dan besoknya akan melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara, pada saat tiba malam hari, sang suami duduk di tempat tidur dan berkata kepada istrinya, "Istriku, rasanya ada yang tidak benar. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, melayani dan memenangkan jiwa-jiwa di Afrika. Dan pada saat kita pulang, tidak seorang pun yang peduli, tidak seorang pun yang menyambut kita. Tetapi lihat, Presiden hanya menembak beberapa ekor binatang liar di Afrika. Saat pulang, dia disambut seperti seorang raja." Kemudian istrinya tertunduk sambil memegang pundak suaminya, mengucapkan kalimat ini, "Suamiku, itu karena kita masih belum pulang, sayang. Nanti jika kita sudah pulang, Tuhan dan malaikat akan datang menyambut kita dan berkata, 'Engkau hamba yang baik dan setia.'" Saudaraku, ada kalanya mungkin kita merasa pelayanan kita untuk Tuhan tidak dihargai orang, tidak diperhatikan orang, tidak mendapat apresiasi atau penghargaan. Mungkin iman dan kesetiaan kita tidak mengundang banyak pujian orang. Tetapi itu adalah karena perjalanan kita masih belum selesai. Kita belum pulang. Dunia ini bukanlah rumah kita. Kita hanya menumpang lewat. Rumah kita yang sejati adalah di surga. Karena itu, saudara-saudara, kita harus terus setia melayani Tuhan. Berkorban untuk Tuhan. Tantangan, rintangan, dan kesulitan apapun yang kita hadapi di tengah pandemi COVID-19. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Dan jangan berhenti melayani. Tetaplah bertekun, tetaplah antusias, tetaplah setia melayani Tuhan kita. Tetaplah memberitakan Injil, tetaplah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Percayalah, akan tiba saatnya kita akan dipanggil berpulang dan kita akan disambut oleh Tuhan. Saudara-saudara, memasuki minggu pertama di tahun baru 2021 ini, mari kita tinggalkan hal-hal yang di belakang. Mengarahkan diri kepada hal-hal yang di depan. Dan berlari ke tujuan untuk meraih hadiah surgawi. Mari kita membuat komitmen dan resolusi yang baru untuk membangun hidup kita, keluarga kita, agar lebih berkualitas, agar semakin serupa dengan Yesus Kristus di dalam iman, pengharapan, dan di dalam kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus bertumbuh semakin serupa dengan Engkau, semakin berkualitas dengan Engkau, agar melalui kesaksian hidup kami
Nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang menjadi percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk firman Tuhan minggu pertama di tahun yang baru ini. Sebagai respon, mari kita nyatakan, kita mau tetap setia melayani Tuhan, setia memberitakan Injil, setia memenangkan jiwa bagi Kristus. Mari bersama nyanyikan, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat saudara ikuti melalui online streaming ataupun melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM setiap hari Rabu. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan penyebarannya terus terjadi di mana-mana. Kita harus semakin waspada. Biasakan disiplin dengan memakai masker bila keluar rumah, selalu mencuci tangan sesudah memegang atau menyentuh sesuatu, dan jika bertemu orang lain, jagalah jarak Anda minimal 2 meter. Bila mengalami gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, flu, sakit kepala, diare, hilang penciuman, jangan menganggap remeh. Tidak perlu panik, tapi segeralah berkonsultasi dengan dokter. Biasakan untuk hidup sehat dengan makan makanan seimbang, bergizi, berolahragalah secara teratur, dan jangan lupa berjemur. Bila memungkinkan, bekerjalah dari rumah atau work from home dan tidak keluar rumah bila tidak perlu. Jauhkanlah diri kita dan keluarga dari terpapar virus COVID-19. Banyaklah berdoa, semoga kita semua selalu terlindungi dalam keadaan yang sehat. Follow Instagram @hokimtong dan simak informasi terbaru seputar GII Hokimtong. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat yang sudah memberi persembahan maupun yang belum. Berkatilah juga majelis yang mengelola keuangan ini
supaya dapat digunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Ini doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Saudara-saudara, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Sinar kemuliaan kasih Allah Bapa bersinar dari tata Allah yang kudus menerangi hidup saudara. Anugerah keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan kekuatan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. 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 Kebaktian selesai, jemaat dipersilakan duduk, mengambil doa teduh pribadi. Tuhan Yesus memberkati.